Oke, selamat siang. Kita akan melanjutkan pertemuan kita terkait dengan distribusi normal ya dan distribusi binomial. Ya, kita bahas terkait dengan distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu bagian yang penting dalam kita dalam statistik ya, yang mana merupakan satu pedoman ya untuk kita menarik kesimpulan berdasarkan hasil sampel. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pada setiap penelitian kita hampir selalu melakukan pengukuran pada sampel yang kemudian digunakan untuk menafsirkan parameter populasi. Nah, diharapkan bahwa dengan adanya distribusi normal ini, maka pengukuran pada sampel itu bisa mewakili parameter pada populasi ya. Adapun ciri-ciri distribusi normal ini juga disebut dengan distribusi Gauss ya, karena dipopulerkan penggunaannya oleh Carl Friedrich Gauss dengan percobaan-percobaannya ya. Gauss mengamati hasil dari percobaan yang dilakukan berulang-ulang, menemukan bahwa nilai rata-rata merupakan hasil yang paling sering ya. Nah, penyimpangan ke kiri maupun ke kanan yang makin jauh dari nilai rata-rata makin sedikit terjadi, dan bila semua hasil ini disusun maka akan membentuk distribusi yang simetris ya. Nah, karena itu kita akan membahas juga terkait dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri dari distribusi normal ya. Oke. Kita lihat bahwa distribusi normal ya memiliki kurva yang simetris ya, kurva yang simetris yang mana rata-ratanya itu membagi sama bagian yang sama antara bagian kanan ya dan kiri. Tadi distribusi normal dengan fungsi densitasnya ya, dengan rumus fungsi X sama dengan 1 bagi standar deviasi akar dari 2pi ya, 2pi dikali dengan eksponen pangkat X kurang mu atau rata-rata pangkat 2 dibagi dengan 2 kali standar deviasi dipangkatkan 2 ya, dimana rata-rata mu itu adalah rata-rata atau min, kemudian itu adalah simpangan baku atau standar deviasinya, kemudian nilai pi itu adalah nilai baku, dan eksponen itu adalah nilai baku juga, yaitu 2,71828 ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa bentuk dari kurva normal ya, salah satu ciri utamanya adalah simetris seperti bel ya, seperti bel simetris. Kemudian parameter standar deviasinya menunjukkan lebar dari kurva normal. Semakin besar nilainya maka semakin besar. Jadi kalau misalkan di sini ya standar deviasinya misalkan 5 dibanding dengan 10, yang makin besar standar deviasi yang 10 tadi ke kiri dan ke kanan, maka akan lebih lebar kurvanya ya. Kemudian titik tertinggi dari kurva normal terletak pada nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Jadi ada yang bertanya untuk manual, kita bisa melihat bahwa distribusi data itu normal atau tidak ya, kita melihat bahwa nilai min, median dan modusnya itu berada pada satu titik ya. Kemudian luas total area di bawah kurva normal adalah 1. Jadi luas arsiran ya dari X hingga sebelah kiri sampai dengan X hingga sebelah kanan ini adalah 1 atau 100% ya. Yang mana tadi saya katakan bahwa rata-rata atau mu-nya membagi sebelah kiri sama dengan sebelah kanan ya. Probabilitas suatu random variabel juga normal juga sama. Oke, ini gambar lebih jelasnya bentuk dari kurva normal ya.
dari nilai sebelah kiri bernilai min tak hingga sampai ke sebelah kanan positif tak terhingga nilainya ya. Nah, kurva normal, ekor dari kurva normal ini kenapa dia tak hingga? Oleh karena itu ekornya tidak akan pernah menyentuh ya atau bersinggungan dengan garis X ya, asimtot. Nah, ini contoh lainnya ya, nilai min sama dengan median sama dengan modus. Ya, ini ekornya, ekor kurvanya bentuk simetris masing-masing identik ya. Kalau misalkan di sini minnya misalkan 50 ya, maka dia bergeser ke kanan ya, ke kiri dan ke kanannya itu untuk standar deviasi misalkan 10 ya, berarti akan sama simetris. Dia akan bergeser di sini 10 ke kiri min 10 berarti 50 kurang 10 40. Kemudian di sini 50 tambah 10 60, jadi simetris sama besar ya. Seperti ini contohnya ya, misalkan rata-ratanya 50 kemudian standar deviasinya 10, maka penambahannya untuk plus minusnya ke kiri min 10 ke kanan plus 10 ya, jadi batas area kurvanya sama ya. Nah, untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal, maka kita dapat menggunakan tabel Z ya. Nanti tabel selanjutnya akan saya tunjukkan. Contoh misalkan kita ingin mengetahui luas kurva dari nilai Z-nya itu 1,96 ya, maka petunjuknya di sini dari kolom paling kiri nanti kita akan cari angka 1,9 terlebih dahulu, kemudian pada kita bergerak ke arah kanan pada baris cari angka 6 ya, kemudian kita temukan titik temunya, maka kita akan dapatkan nilainya ya. Saya langsung ke tabelnya. Oke, ini adalah tabel untuk area di bawah kurva normal standar ya, antara rata-rata dan nilai Z ya. Nah, kita lihat di sini tadi saya katakan bahwa kita ingin melihat nilai dari 1,9 ya. 1,9 itu kita pertama lihat kolom ya. Kita bergerak ke bawah dapat angka 1,9 di sini, kemudian kita bergerak ke arah kanan ya. Kita berhenti di angka 0,6 ya, angka 6 ya, ini 6 ya, maka di sini kita ketemu titik atau nilai dari 1,9 ya, 1,9 dan 6 ya. Oke, 1,9 sorry 1,9 ini dapatnya nih ya, 0,4750, maka dapatlah nilai 0,4750 atau probabilitasnya 47,50% ya. Nah, karena tadi kurva Z tadi hanya menyatakan atau memuat luas kurva separohnya atau sebagian, maka untuk keseluruhan luas kurva pada Z plus minus ya, artinya kiri dan kanannya itu untuk plus dan minusnya itu 1,96 adalah 2 kali dari nilai luas kurva tadi, sehingga diperoleh luas kurva keseluruhan nilai pada nilai Z 1,96 adalah 95% ya. Oke, selanjutnya adalah kita melihat untuk distribusi normal standar ya. Distribusi normal standar ya, distribusi normal standar ya diperlukan untuk kita mengetahui bahwa variabel random itu karena mempunyai sifat satuan yang berbeda-beda sehingga perlu adanya standarisasi. Misalkan ada yang sentimeter, kilogram, dan tahun, kemudian dibawa ke hari, sentimeter dibawa ke
desimeter dan lain-lain, sehingga perlu adanya standarisasi. Nah, standarisasi itu kita menggunakan rumus ini, Z sama dengan X min rata-rata dibagi dengan standar deviasi, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita gambarkan kurvanya setelah kita sudah mendapatkan nilai Z-nya, ya. Nilai Z-nya, kemudian nilai Z jangan lupa juga ketika kita sudah dapatkan nilai Z-nya, kita bawa ke kita lihat pada tabel Z seperti tadi. Kemudian tuliskan nilai Z hitung pada sumbu X di kurva di atas dan tarik garis dari titik Z hitung ke atas hingga memotong garis kurva, ya. Kemudian luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0 di tengah kurva, ya. Ini bisa dibaca, nanti saya coba akan langsung ke contohnya. Oke, kita lanjut ke contoh. Di sini saya ambil contoh suatu evaluasi dilakukan terhadap hasil pengobatan TBC, ya, yang menggunakan rifampicin dengan rata-rata kesembuhan 200 hari dan standar deviasinya adalah 10. Ya, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin kita cari tahu probabilitasnya, ya. Yang pertama, berapa probabilitasnya jika seorang yang diambil itu secara random mempunyai kesembuhan lebih dari 200 hari. Kemudian yang kedua, seorang penderita sembuh antara 200 dan 205 hari. Kemudian berapa probabilitas kesembuhan lebih dari 220 hari dan berapa probabilitas kesembuhan antara 190 dan 210 hari, ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat di sini, kita ketahui dulu bahwa nilai rata-rata atau mu-nya adalah 200, ya. Mu-nya adalah 200. Kemudian tau-nya, standar deviasinya adalah 10, ya. Nah, pertanyaan pertama, berapa probabilitas seseorang yang diambil secara random mempunyai kesembuhan lebih dari 200? Di awal sudah dikatakan bahwa mu atau rata-rata itu membagi kurva, ya, membagi kurva bagian kiri dan kanannya itu sama besar untuk probabilitasnya, ya. Sehingga karena luas kurvanya adalah 100% atau sama dengan 1, mulai dari sisi kiri sampai sisi kanan adalah 1, maka nilai rata-rata, ya, adalah 200, sehingga probabilitas seseorang yang diambil secara random yang mempunyai kesembuhan lebih dari 200 hari adalah 50%, ya, karena 200 itu sendiri adalah nilai rata-ratanya, ya. Oke, untuk kesembuhan antara 200 hari dan 205 hari, ya, kita gunakan rumus tadi bahwa X min X kurang rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, di sini X-nya adalah, ya, nilai randomnya adalah 205, ya, kemudian rata-ratanya ada 200, ya. Kita bagi standar deviasinya adalah 0,5 10, sehingga hasilnya ada 0,5. Nah, ini adalah nilai Z-nya. Kemudian kita lihat berapa probabilitasnya, adalah kita bawa ke bandingkan dengan tabel pada tabel Z, ya, luas kurva pada tabel Z, ya. Oke, luas kurva tabel Z tadi kita dapatnya 0,5, ya, 0,5. Berarti kan 0,5 itu sama saja dengan 0,50. Berarti kita lihat angka kolom kirinya 0,5, kemudian bergerak ke kanan 0,00. Jadi dapatnya 19,15, ya. Sehingga diperolehlah nilai probabilitas untuk sembuh antara 200, ya, 200 dan 205 hari adalah 19,15% atau 20%, ya. Oke, ini kurang lebih luas kurvanya seperti ini di antara ini, ya. Selanjutnya adalah C, sembuh lebih dari 220 hari, ya, seperti rumus yang sama juga, namun agak berbeda karena dia lebih dari 220, berarti lebih dari di atas nilai rata-rata. Kita masukkan hitung nilai Z-nya, kita dapat 2. Kemudian seperti biasa kita lihat pada tabel Z,
ya, dapatkan nilai Z pada tabel itu luas kurvanya adalah 0,4772 ya, 47,72%. Karena luas seluruh kurva kita baru kalau kita bawa ke sini ya, pertanyaan di atas yang kita maksud dicari itu adalah luas di atas ini. Artinya kan yang di atas 220 hari. Kalau sebelum-sebelumnya kan di antara ya. Jadi gampang, setelah dapat luas kurva ya sudah langsung itulah probabilitasnya. Tetapi ini kita mencari luas daerah atau probabilitas di atas 220, berarti yang diarsir ini yang dicari luasnya ya. Kita ketahui pertama tadi bahwa rata-rata itu membagi kanan dan kirinya sama ya, berarti luas sebelah kanan ini adalah 50% atau 0,5. Maka untuk probabilitas sembuh lebih dari 10 hari adalah diperoleh dengan mengurangi luas keseluruhan pada sisi kanan yaitu 0,5 dengan luas pada nilai Z yang kita sudah dapat ya, pada daerah ini, luas daerah ini, sehingga kita dapatkan luas daerah pada sisi sebelah kanan. Maka 0,5 dikurangi dengan 0,4772 adalah 0,02 ya, atau 2%. Artinya kesembuhan lebih dari 220 hari itu hanya 2% ya, berada di sini. Oke. Kemudian pada pertanyaan ke D, sembuh antara 190 dan 210. Nah, ini kasus yang berbeda lagi ya, tapi langkah yang pertama selalu kita hitung nilai Z-nya. Pertama kita hitung nilai Z yang 190 terlebih dahulu ya, kemudian 210 dan cari luas daerahnya. Untuk Z 190 min 200 dibagi 10 sama dengan min 1. Luas daerahnya adalah 0,34313. Nah, ini ibu kos 1 tapi hasilnya positif ya. Namanya luas daerah di bawah kurva itu kan selalu positif atau sama dengan 1. Tadi sudah dibahas di awal bahwa luas daerah seluruh kurva itu adalah sama dengan 1 ya, maka kita ambil yang nilai positif saja. Kemudian nilai Z sama dengan hitung Z 210 hari dan luas kurvanya kita dapat juga 1 ya, dan luas kurvanya sama ya. Karena itu ya, untuk mendapatkan kesembuhan, probabilitas kesembuhan antara 110 dan 210 hari, kita jumlahkan antara probabilitas atau luas daerah pada 190 hari dan 210 hari ya, yaitu 0,3413 ditambah 0,3413 ya, diperoleh 0,68 atau 68%. Nah, dia berada di sini. Jadi ini 200-nya ya, dia bergeser ke kiri min 1 SD ya, atau min 10 dikurangi 10, kemudian dia bergeser ke kanannya plus 1 SD ya, 1 standar deviasi atau tambahkan dengan 10, standar deviasinya kan 10 ya. Jadi luas kurva daerah ini untuk probabilitas kesembuhan antara 190 sampai dengan 210 hari adalah 68%. Oke, itu pembahasan sedikit terkait dengan distribusi normalitas. Semoga dapat dipahami.